selamat siang dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Oke, dokter apa kabar? Sehat dok? Baik, kita semua dalam keadaan baik ya di tahun Iya. ini. Kita udah lama nggak ketemu, Betul. tapi kita semua untungnya sehat, Iya. damai, sejahtera. Iya, puji Tuhan. Nah kita sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi tentang tentu saja tentang bagaimana caranya diet yang benar. Nah pada kesempatan kali ini sebetulnya kita akan membicarakan soal what is actually a healthy diet begitu dok. Ya, Nah sebetulnya apa sih dok healthy diet itu? jadi healthy diet itu sebetulnya dietnya supaya kita menjadi lebih sehat. Tetapi orang kan langsung bayangannya tuh sayur semua gitu ya. Sayur, semuanya sayur, tapi itu tidak seperti itu. Artinya bukan berarti kita harus menjadi vegan ya, hanya makan sayur doang gitu. Ya seperti itu. Jadi harus tetap ada protein, lemak, karbo yang cukup, harus lengkap. Oke, nah kalau misalkan kan kalau kita dulu mengenal bahwa 4 sehat 5 sempurna, yang lengkap itu yang bagaimana menurut pandangan Jadi saat sebetulnya ini? 4 sehat 5 sempurna itu oke lah sebetulnya. Hanya saja 5 sempurnanya itu kan susu. Nah kita tahu orang Asia tuh kan banyak yang terkena milk intolerance ya. Intoleransi tidak bisa minum susu. Terus jadi dia nggak pernah sempurna gitu ya. Ya nggak bisa ya, artinya kita harus batasin diet-diet yang tidak mengakibatkan inflamasi. Oke, nah kalau begitu sebetulnya asupan yang bagaimana yang harusnya kita laksanakan begitu? Nah kalau mau korek banget, tentunya yang dimakan sama emas sama yang dimakan mas saya itu beda. Efeknya ke tubuh kita. Jadi harusnya diet yang precise, yang personal nutrition, yang seperti anti-aging medicine. Cuma itu tentunya memerlukan 2 pemeriksaan. Satu pemeriksaan genetik kita, satu lagi pemeriksaan food hypersensitivity. Nah, kalau kita ngomong-ngomong kan kita banyak sekali pandangan soal diet itu selalu kita kaitkan dengan penurunan berat badan. Apakah anggapan itu benar, dok? Jadi tidak semua diet untuk menurunkan berat badan. Sekarang kalau orang yang kurus gimana? Kan kita atur juga kan supaya dia menjadi lebih sehat. Jadi ada macam-macam diet. Diet tidak cuman aku lagi diet berarti kau gendut lagi pengen kurus. Itu pengertian awam. Tapi sebetulnya kalau yang benar, diet itu macam-macam. Diet untuk hipertensi, ya kan, diet untuk orang sakit itu apa yang nyeri-nyeri itu gout itu ya. Terus diet untuk dislipidemia yang kolesterolnya tinggi, ya kan. Jadi kan diet itu berbagai macam, dan diet untuk panjang umur lain lagi. Ya. Oke, berarti adakah bahan-bahan yang harus dihindari oleh orang-orang tertentu, dok? Misalkan benarkah karbohidrat itu harus dihindari, ataukah protein itu harus diperbanyak? Bagaimana menurut dokter Pan? Jadi sekarang kita mesti bicara umum atau bicara khusus. Tadi kalau diet harusnya kan konsultasi personalize, jadi satu-satu. Tapi kalau kita pandang umum ya berarti infonya umum. Umum kan orang-orang itu kan pada dasarnya sekarang cenderung diabetes ya, tinggi sekali meningkat. Baik yang gendut maupun tidak gendut. Jadi kita memang harus kurangin konsumsi gula. Itu harus betul-betul berkurang. Di situ dulu udah pegang gulanya dulu, kurang dulu, ya kan? Berarti kan kalau karbohidrat kalau pelan-pelan kan juga jadi manis. Nah, berarti kan sama aja memang harus di-reduce. Nah, berarti hal ini ada kaitannya ya dengan tren saat ini, dok? Betul. Pengurangan makan nasi begitu, dok? Betul, tapi yang saya sedih itu kenapa jadi nasi yang dimusuhin ya? Nasinya dimusuhin, padahal kita dari dulu kita makan nasi. Ya Dewi Sri di Jawa itu Dewi Padi, dan nenek moyang kita juga makan nasi, nggak masalah tuh. Jadi sebetulnya culpritnya tuh apakah betul nasi atau bukan intik-intik karbohidrat yang lain ya, yang lebih banyak mengandung gluten misalnya. Jadi seperti tepung-tepungan, roti-rotian, bakmi-bakmian ya, gandum-gandum yang seperti itu kan yang lebih sering dikonsumsi. Kalau nasi konsumsi wajar ya tidak masalah gitu. Oke, nah dok, kalau kita kaitkan lagi dengan diet yang ekstrim, apakah dengan pengurangan tidak makan nasi, kemudian juga detox juice, itu termasuk dari diet ekstrim atau bagaimana, dok? Jadi gini, detox juice itu kan harus dengan supervisi ya, nggak boleh pasiennya detox juice sendiri. Nanti dia happy tuh 2 hari 3 hari detox juice, turun berat badan 3 kilo, setelah itu naik lagi 4 kilo, kan sama lagi ya. Jadi silakan melakukan selama itu dalam supervisi. Lalu bagaimana dengan pembagian waktu makan, dok? Apakah benar kalau misalkan kita makan di atas jam 7 malam itu tidak diperbolehkan? Ada benernya.
sebetulnya. Jadi pembagian waktu makan itu yang trennya namanya intermittent fasting. Jadi sebetulnya itu ada benernya, kalau 7 malam jangan makan itu ada betulnya, karena kan memang malam kan cenderung semuanya melambat. Hormon-hormon yang muncul di malam hari tidak sama dengan hormon yang muncul di pagi hari. Apalagi kok dia makannya nggak cuma jam 7 malam, jam 10 malam masih ngudap, jam setengah 11 masih nyenek, jam 11 masih minum-minum. Ya tentunya itu menjadi tidak seimbang. Oke, nah kalau kita ngobrolin soal sesuatu yang seimbang dan sehat begitu, sebetulnya di dalam satu piring itu bagaimana komposisi yang ideal dan supaya kita bisa seimbang dan sehat? Ya biasanya karena kita mengikut supaya jangan terjadi inflamasi, maka satu piring itu biasanya memang dibaginya 3. Itu yang namanya modified Mediterranean diet. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita beranggapan bahwa di media sosial, kemudian di media-media lainnya banyak sekali iklan tentang bagaimana makan sehat, kemudian catering juga bermunculan. Nah, sebetulnya bagaimana caranya menerapkan healthy diet yang kita nggak harus keluarin banyak uang gitu, tanpa harus mahal artinya? Sebetulnya kan enggak. Sebetulnya memang itu konsep healthy diet tuh bukan makan mahal, gitu ya. Kalau kita punya sisa kebun sedikit, kita kan bisa nanam. Ya kan, sebetulnya kan nggak apa-apa makan dari situ juga, itu mahalnya di mana gitu ya. Tidak usah dipaksakan harus organik, harus apa. Oh beras juga mesti yang beras tertentu atau bahkan tidak beras ya, sekarang keluar konjac, keluar porang segala macam. Nggak mesti ekstrim seperti itu. Ya lakukanlah dengan wajar saja. Ya dan itu memang nggak mahal. Memang mahalnya seberapa ya kalau makan nasi, sayur, misalnya telur, itu memang mahal kan nggak? Oke. Jajan-jajannya itu loh mungkin yang mahal. Iya. 5.000, 10.000, tapi kalau repetisinya banyak jadinya terus mahal yang ya. sering ke kopi-kopi itu loh mungkin yang mahal. Nongki-nongkinya itu loh yang mahal gitu. Oke. Ya. Nah dok, berkaitan dengan healthy diet ini dok, closing statement deh dok, untuk teman-teman semua yang menonton obrolan kita di siang hari ini. Ya, jadi sebetulnya gini ya. Oh sebelumnya mungkin saya reintroduce lagi yang belum kenal, saya Dr. Maya Suryajaya, saya dokter gizi klinik. Tetapi saya sangat antusiastik dengan anti-aging medicine ya. Jadi hai anti-aging deputy ya. Kabarnya semoga baik semua. Belum subscribe silahkan subscribe ya, share dan like. Jadi untuk closing statement adalah sebetulnya diet sehat itu rumusnya tidak ada, karena itu bersifat personalized. Mungkin sehat buat si A, tidak sehat buat si B. Si A misalnya dia minum susu nggak masalah, yang si B minum susu langsung ke belakang. Ya, tapi secara garis besar prinsipnya adalah non-inflammatory diet. Jadi diet yang tidak mengakibatkan terjadinya reaksi inflamasi. Masaknya jangan yang terlalu lama, suhunya jangan yang terlalu tinggi. Gulanya jangan dibarengin sama karbo digoreng, wah enak banget, tapi itu bersifat inflamasi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan dan obrolan kita di kali ini bisa memberikan informasi yang cukup komprehensif untuk kita semua dalam menjalankan diet yang sehat. Terima kasih Dr. Maya. Sama-sama, thank you, bye-bye, see you soon. Kita bertemu kembali di lain kesempatan, sampai jumpa.